Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kami akan membahas tentang Timnas Futsal Putri Indonesia yang berhasil mengalahkan Timnas Malaysia dengan skor 3-0 yang memberikan peluang kepada Timnas Indonesia untuk tampil di semifinal AFF Futsal Women 2026. Tuliskan doa dan dukungan kalian untuk Timnas Garuda kita. Oke, dalam setiap laga besar, pasti ada momen-momen kunci yang menentukan hasil akhirnya kan? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas duel sengit di kejuaraan futsal wanita AFF antara Malaysia dan Indonesia. Ini bukan cuma soal skor loh, tapi lebih dalam lagi, kita bakal lihat soal strategi, tekanan, dan apa sih pelajaran di balik sebuah kekalahan telak? Yuk kita mulai. Langsung aja ke intinya. Angka ini udah menceritakan semuanya. 0-3. Sebuah kekalahan yang telak banget. Ini jelas memaksa kita bertanya, gimana ceritanya tim sekelas Malaysia sampai nggak bisa cetak 1 gol pun? Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Yap, ini jelas sebuah kekalahan yang menyakitkan, tapi skor akhir itu ibaratnya cuma puncak gunung es. Supaya kita benar-benar paham, kita harus lihat gimana prosesnya, momen per momen. Oke, mari kita telusuri bareng-bareng. Semua itu dimulai di babak pertama. Sejak peluit awal dibunyikan, Indonesia itu langsung tancap gas, nggak pakai nunggu. Mereka bukan cuma menguasai bola, tapi benar-benar mendikte alur permainan. Dan strategi inilah yang menjadi fondasi kemenangan mereka. Strategi Indonesia dari awal udah jelas banget. Jangan kasih lawan napas sedikit pun. Mereka langsung menerapkan tekanan tinggi. Coba bayangin, setiap pemain Malaysia terima bola, langsung ada 2 atau 3 pemain Indonesia yang ngepres. Ini bukan sekedar permainan agresif, tapi juga sangat terdisiplin. Akibatnya, pemain Malaysia jadi nggak punya ruang dan waktu buat membangun serangan. Dan benar aja, strategi itu terbukti manjur. Gol pertama itu lahir dari tekanan yang nggak berhenti-henti ini. Jadi seorang pemain Malaysia dipaksa bikin kesalahan, bolanya langsung direbut, dan dalam hitungan detik, Indonesia melancarkan serangan balik kilat. Pertahanan Malaysia belum siap, mereka dibuat kocar-kacir, dan kiper pun cuma bisa pasrah melihat bola masuk ke gawangnya. Tentu saja, ketinggalan 1 gol bikin Malaysia berusaha bangkit dong. Mereka mencoba menyerang, mencari-cari celah. Tapi, setiap upaya mereka itu selalu seperti nabrak tembok. Pertahanan Indonesia rapat banget dan terorganisir. Jadi setiap peluang Malaysia jadi sia-sia. Nah, kita masuk ke babak kedua, di mana situasinya jadi lebih kompleks. Malaysia sadar mereka harus mengubah sesuatu. Mereka pun mengubah taktik. Tapi sayangnya, perubahan inilah yang justru menjadi jebakan mematikan bagi mereka sendiri. Disinilah pertarungan strategi yang paling krusial. Karena tertinggal 1 gol, Malaysia nggak punya pilihan lain selain bermain lebih terbuka dan lebih menyerang. Tapi Indonesia sepertinya sudah bisa membaca pikiran mereka. Mereka dengan sabar membiarkan Malaysia maju, seolah-olah mempersilahkan mereka masuk ke dalam perangkap. Begitu ada ruang kosong di belakang, boom! Serangan balik cepat dilancarkan dengan presisi yang mematikan. Jadinya ironis banget kan? Niat baik Malaysia untuk menyamakan kedudukan justru jadi bumerang. Setiap kali mereka asyik menyerang, mereka meninggalkan celah di pertahanan dan Indonesia tanpa ampun menghukum mereka. 2 gol tambahan pun tercipta dengan pola yang sama, mengunci kemenangan telak 3-0 untuk Indonesia. Oke, setelah pertandingan usai, fokus kita beralih dari skor ke dampaknya. Apa arti kekalahan ini dan apa langkah selanjutnya bagi Timnas Malaysia? Kekecewaan di wajah para pemain Malaysia itu sudah mengatakan segalanya. Ini bukan sekedar kalah, tapi ini sebuah pukulan telak. Ingat loh, mereka datang ke turnamen ini dengan target tinggi, jadi kekalahan seperti ini terasa jauh lebih menyakitkan. Tapi di tengah kekecewaan itu, ada secercah harapan. Tim tidak melihat ini sebagai akhir dunia. Sebaliknya, mereka menyebutnya bahan evaluasi penting. Nah, ini adalah pola pikir seorang juara. Setiap kekalahan bukan kegagalan total, tapi pelajaran berharga untuk menjadi lebih kuat. Jadi, apa PR mereka selanjutnya? Pertama, jelas, evaluasi total pertahanan mereka yang terekspos oleh serangan balik. Kedua, mereka harus menemukan jawaban atas taktik tekanan tinggi seperti yang diterapkan Indonesia. Dan yang gak kalah penting, mereka perlu bangkit secara mental. Turnamen ini masih panjang, dan asa belum sepenuhnya padam kalau mereka bisa belajar dari kekalahan ini. Dan ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kekalahan telak ini bisa menjadi titik terendah, atau justru menjadi titik balik. Apakah Timnas Putri Malaysia mampu mengubah pelajaran pahit ini menjadi kekuatan untuk bangkit di sisa turnamen? Jawabannya akan kita saksikan di pertandingan mereka selanjutnya.